Begini Bu, maksud kedatangan saya ke ruang jenengan Bu, saya ingin melakukan wawancara jenengan tentang pengambilan keputusan yang Bu Fitra lakukan di SLB Negeri Lamongan Bu Fitra. Apa bisa saya mulai Bu Fitra? Bisa. Yang pertama Bu, yang saya ingin tanyakan, selama ini bagaimana Bu Fitra dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etik atau bukan moral Bu Fitra di SLB Negeri Lamongan? Baik Pak Tris, bismillah, nanti saya akan mencoba menjawab ya, untuk mengidentifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga kita. Jadi ada permasalahan itu yang masuk dalam kategori dilema etika, ada juga permasalahan-permasalahan atau kasus itu yang masuk ke dalam rujukan moral. Nah, ini kita harus bisa membedakan dan bisa mengidentifikasi di antara mana kasus yang masuk ke dalam kelompok dilema etika, mana kasus yang masuk ke dalam rujukan moral. Jadi kalau di dilema etika ini adalah ketika saya harus mengambil suatu keputusan kebenaran versus kebenaran, gitu ya. Dilema etika ini kan benar versus benar. Kalau rujukan moral ini jelas adalah salah versus benar. Nah, yang dilema etika dahulu. Nah, ini dalam saya melakukan ini, misalnya contoh tentang permasalahan yang kerap sekali terjadi di lembaga kita ini adalah kasus tentang kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar atau dalam masuk ke kelas atau masuk sekolahan. Kita sering memberikan nasihat kepada orang tua atau kepada siswa agar rajin masuk sekolah, tapi ternyata ada yang bahkan sampai berbulan-bulan siswa kita ini tidak masuk sekolah. Nah, kemudian ketika kenaikan kelas ya, SKL itu kan harus ada berapa persentase dari kedisiplinan anak. Kalau tidak dinaikkan itu juga saya dilema, ada apa kok sampai tidak naik? Kalau tidak dinaikkan, saya juga dilema. Dinaikkan dilema, tidak dinaikkan juga dilema. Ini makanya ini kan harus dicari ya, faktor yang melatar belakangi kenapa anak ini sampai tidak masuk sekolah dalam durasi waktu yang lama. Ternyata ada faktor-faktor yang melatar belakangi. Yang pertama misalnya ternyata rumahnya sangat jauh. Terus yang kedua, orang tuanya salah satu dia meninggal, dan salah satunya menjadi single parent dan harus bekerja, sementara anaknya tidak ada yang mengantarkan ke sekolah. Maka ini harus saya memiliki sebuah strategi bagaimana agar anak itu tetap bisa naik kelas walaupun tanpa masuk ke sekolahan. Apakah ada strategi guru kunjung? Ini yang dilema etika. Nah, jadi saya tetap istilahnya memberikan satu keputusan yang benar yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan dua belah pihak. Terus untuk yang kasus bujukan moral, yang jelas ini adalah sebuah pelanggaran, kasus yang sudah dilaksanakan oleh siswa, misalnya berkelahi atau kemudian tidak memakai seragam sekolah pada hari yang sudah ditentukan, terus tidak membawa peralatan sekolah atau lain sebagainya. Ini jelas ini adalah anak yang permasalahan tersebut ya harus ditindak dengan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ada di sekolah. Ini Pak Tris ya. Baik, untuk pertanyaan kedua Bu Fitra. Selama ini bagaimana Bu Fitra dalam menjalankan pengambilan keputusan di SLB Negeri Lamongan, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya. Jadi selama ini dalam mengambil keputusan yang jelas saya tidak bisa berjalan sendiri Pak Kris. Jadi saya harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang ada di lembaga ini. Yang jelas saya memiliki wakasek ya, wakil kepala sekolah yang sebagai mitra saya untuk mengambil sebuah keputusan itu agar keputusan yang diambil itu benar-benar keputusan yang terbaik dan yang terbenar di antara dua kebenaran itu, yang tidak merugikan salah satu kubu yang sedang masalah tersebut. Baik. Pertanyaan ketiga Bu Fitra,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Petra lakukan selama ini, Bu? Baik, jadi langkah-langkah atau prosedur yang selama ini kita lakukan dalam memecahkan sebuah permasalahan. Jadi yang pertama adalah kita harus menggali informasi dahulu. Kita tidak harus menerima informasi dari sepihak, Pak Tris. Jadi harus beberapa informasi itu kita tampung. Terus yang kedua, kita memiliki tim untuk memberikan informasi yang akurat. Terus kemudian kita menentukan aktor yang terlibat di dalam permasalahan itu siapa. Jadi menentukan aktornya siapa yang terlibat. Yang kedua adalah membentuk tim para pemangku kepentingan dari sekolah, dalam hal ini tetap wakil kepala sekolah, kemudian wali kelas, kemudian guru piket. Misalnya kebetulan permasalahan itu ada guru piket yang ada. Terus setelah itu kita komunikasikan, terus kita merumuskan ke inti permasalahannya, kemudian kita buat satu kajian teori, terus kita memberikan sebuah keputusan. Oh, seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu Petra. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Petra anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etik? Ya. Apa tadi? Efektif ya, yang sangat efektif. Dalam pengambilan Ya, keputusan. yaitu berkolaborasi, Pak Tris. Jadi kita harus memiliki tim yang solid. Jadi yang paling efektif itu adalah kita dalam memutuskan sebuah permasalahan itu tidak bisa saya memutuskan secara frontal saya sendiri, tidak, tapi ada tim sebab apa, dari tim itu tadi nanti akan kuat, sebuah keputusan itu akan didukung oleh kekuatan yang ada dalam tim tersebut, gitu Pak Tris. Baik, selanjutnya Bu Petra. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematik, Bu Petra? Ya, baik. Tantangan jelas ada. Tantangan yang terbesar adalah ketika permasalahan itu sudah diselesaikan. Tantangan terberat adalah ada dari salah satu kubu ini merasa tidak puas terhadap keputusan itu. Itu tantangannya. Lah, pemecahannya seperti apa? Jadi ketidakpuasan itu mungkin terjadi karena fakta di lapangan ini belum berbicara. Tapi ketika fakta itu sudah berbicara, kita menunjukkan fakta, maka pihak salah satu kubu ini yang merasa kurang puas akan terselesaikan, akan terjawab sudah, oh ternyata seperti ini. Jadi kita membuat fakta di lapangan seperti itu, Pak Tris. Oh gitu. Ya. Baik Bu Petra, selanjutnya Bu Petra, apakah Bu Petra memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika, dan apakah Bu Petra langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Petra lakukan? Baik, dalam mengatasi sebuah permasalahan Pak Tris, ya kita tidak bisa menyelesaikan langsung di tempat, itu tidak bisa, karena kita ini ada sebuah institusi pendidikan yang mana segala sesuatu ini diatur, ada tata caranya. Jadi yang pertama yang jelas kita memiliki tata cara atau memiliki prosedur. Kalau ada permasalahan, yang pertama jelas kita menentukan siapa tadi aktor yang terlibat di dalamnya. Kemudian kita menggali informasi dari masing-masing kedua belah pihak kubu di tempat yang berbeda. Sebab nanti di tempat yang berbeda itu nanti kita akan mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya, tanpa ada paksaan, tanpa ada rasa ketakutan. Nah, kemudian setelah di tempat yang berbeda, yang kedua kita kumpulkan untuk menyamakan apakah informasi yang kita gali di tempat berbeda itu akan sama. Nah, setelah itu kita buat keputusan sementara dan ternyata belum sepakat, maka ada tindak lanjutnya lagi. Nah, kita panggil lagi misalnya dari pihak keluarga, pihak orang tua. Kalau masih mentok lagi, ya saya harus meminta bantuan terhadap atasan pimpinan saya, itu kepala cabang dinas misalnya, seperti itu. Nah, kalau sudah prosedur ini dilakukan dengan baik
dan fakta tadi diungkapkan, nah insya Allah permasalahan itu akan cepat terselesaikan. Jadi tidak bisa langsung saklek dipecahkan di tempat itu, tidak bisa, harus ada bukti pendukungnya, mengumpulkan bukti dulu, mengumpulkan fakta, menggali informasi permasalahannya apa, kemudian kita putuskan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gitu kan ya Pak Kris? Baik, ini pertanyaan saya lagi Bu. Adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Vetra dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etik? Ya baik, jadi dalam pengambilan keputusan saya tegaskan kembali, saya selaku pimpinan tidak bisa memecahkan atau memutuskan permasalahan itu secara individual, tidak bisa. Jadi pasti saya atau kami ada satu tim yang khusus untuk menangani permasalahan di sekolah. Namun nanti arah kebijakannya atau keputusannya nanti mengerucut di pimpinan, tetapi ada tim yang terlibat di dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya. Baik Bu, ini pertanyaan saya yang terakhir Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Vetra, pembelajaran apa yang dapat Bu Vetra petik dari pengalaman Bu Vetra selama mengambil keputusan dilema etik? Baik, pelajaran yang dapat diambil dari sisi ini adalah yang pertama, kita harus bersikap terbuka Pak Kris, bersikap terbuka ketika ada permasalahan. Terus kemudian yang kedua, kita junjung rasa kekeluargaan dalam memutuskan atau memecahkan semua permasalahan. Kita tidak boleh dengan kekerasan atau dengan frontal begitu. Kita harus junjung tinggi suasana kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, kita memberikan motivasi atau nasihat kepada si pembuat permasalahan itu, agar dari apa yang sudah dilaksanakan itu menjadi sebuah kesadaran dan berkomitmen tidak ingin mengulang kembali, dan di masa depan akan berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Vetra, sangat menarik perbincangan Bu Vetra dengan saya. Mudah-mudahan nanti ketika saya sebagai pemimpin pembelajaran, nanti ketika ada kasus atau masalah saya bisa belajar dari apa yang sudah Bu Vetra sampaikan. Baik Bu Vetra, saya ucapkan banyak terima kasih bincang-bincang kita pagi hari ini. Saya mohon izin untuk pamit. Bu Vetra, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses juga ya untuk Pak Tris. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Tris. Ada apa nih Pak Tris? Maaf Bu, siang-siang mengganggu Bu. Gini Bu, kedatangan saya ke sini, saya ingin melaksanakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak Bu. Saya ingin mewawancari Bu Ida tentang paradigma kemudian prinsip dalam pengambilan keputusan dan pengujian keputusan di SLB Bina Harapan yang Bu Ida lakukan Bu. Nanti saya akan tanya Bu beberapa pertanyaan Bu. Oke, monggo silakan Pak Tris. Baik Bu Ida, langsung saja Bu Ida ya. Yang pertama Bu, saya ingin menanyakan ke Bu Ida, selama ini bagaimana Bu Ida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu di SLB Bina Harapan Bu? Tentunya saya menghadapi kasus di SLB Bina Harapan itu, dalam kasus dilema etik itu ada dua kepentingan, dua pilihan yang saya harus memilih salah satu dari masalah yang sama-sama benarnya. Iya Pak Tris? Iya. Itu pastinya dilema etika itu sangat sulit Pak Tris, karena sama-sama benarnya Pak Tris. Nih, saya kira dalam
lagi ke Bu Ida. Selama ini bagaimana Bu Ida menjalankan pengambilan keputusan di SLB Bina Harapan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu Ida? Itu kan dari kasus yang Pak Kris tanyakan itu sama-sama benar ya Pak Kris, kepentingan yang sama-sama benar, yaitu saya itu harus mengambil keputusan yang sama-sama benar, tetapi itu ada, misalnya ada sebuah kasus itu saya harus mencari mana yang lebih baik, kemudian saya harus mengumpulkan Bapak Ibu guru dulu Pak Kris dan menyampaikan masalah yang kasus yang sedang kita hadapi, kemudian saya membuka apa itu saran dari Bapak Ibu guru, kemudian saya tampung dan kami bersama Bapak Ibu guru menyimpulkan dari kasus-kasus yang kita hadapi itu sama-sama yang mencari yang benar Pak Kris, kemudian dengan mencari sisi-sisi manfaat yang terbaik yang kita ambil dalam keputusan tersebut. Dan dari masukan Bapak Ibu guru juga itu menambah dan menguatkan saya dalam mengambil keputusan. Baik Bu Ida, saya mau tanya berikutnya Bu Ida ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ida lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah dan prosedur yang saya tempuh dalam pengambilan keputusan dengan cara satu, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan Pak Kris, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yang ketiga yaitu menentukan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, antara pengujian benar atau salah, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, terus dalam melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi, trilema. Kemudian saya membuat keputusan, dilihat lagi keputusan yang saya ambil, kemudian saya merefleksikan. Dalam keputusan tersebut Pak Kris, saya tetap melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu guru atau teman-teman sejawat dalam pengambilan keputusan, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian gini Bu Ida, hal apa saja yang selama ini Bu Ida anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etik, Bu Ida? Dalam kasus dilema etik itu saya segera mungkin mengumpulkan Bapak Ibu guru, kemudian kita menyampaikan permasalahan secara runtut atau menceritakan permasalahan yang kita hadapi, dan mungkin kami segera mungkin dalam menyelesaikan masalah, kami segera mengambil keputusan dan menyimpulkan di mana permasalahannya kan sama-sama benar. Kemudian kita melihat penyelesaian masalah tersebut itu dari regulasi dan peraturan keputusan yang ada berkaitan dengan kasus itu Pak Kris. Kemudian kita rekap dan kita mencari solusi beberapa kebaikan bersama, di mana dua kepentingan tersebut kan sama-sama benar. Jadi saya mengambil kesimpulan mana yang paling bermanfaat, yang berpihak kepada peserta didik atau sekolah yang sedikit mengambil resiko. Oh, jadi begitu yang Bu Ida ambil ya Bu Ida. Saya mau tanya lagi Bu,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik, Bu Ida? Hal-hal yang dihadapi dalam tantangan menyelesaikan kasus dilema etik yaitu mengambil keputusan. Tentunya itu banyak tantangan Pak Kris, baik guru maupun peserta didik, karena banyak pertimbangan yang berbeda-beda, baik masukan dan regulasi, baik kepentingan sekolah dan memberikan pemahaman dilema etik dalam memberikan keputusan yang tepat dan bijaksana. Gitu ya Bu Ida. Baik. Ini Bu, saya mau tanya lagi Bu, apakah Bu Ida memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etik? Apakah Bu Ida langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Ida jalankan di sini Bu, di SLB Bina Harapan? Untuk menyelesaikan kasus itu saya melihat kasusnya dulu Pak Kris. Dalam menyelesaikan kasus dilema etik itu, apabila kasus tersebut gimana ya Pak? Ringan gitu ya? Ya, ringan itu kita bisa menyelesaikan kasus itu dengan spontan, karena saya mengerti kasus tersebut itu muncul dan menyadari kasus tersebut itu ada dua kepentingan dan dua pilihan yang sama-sama berbeda. Nah, dan kasus itu apabila sangat mendesak dan harus segera diselesaikan, apabila guru-guru yang bersangkutan masalah tersebut membutuhkan penyelesaian, nah saya tidak perlu menunggu jadwal Pak Kris. Jadi saya langsung menyelesaikan secara spontan dengan meminta saran atau masukan dari Bapak Ibu guru lainnya, supaya saya dalam mengambil keputusan itu maksudnya mengetahui Bapak Ibu guru yang lainnya. Oh, jadi keputusan yang Ibu ambil itu jadi guru-guru juga mengetahuinya gitu ya Bu ya? Iya, saya meminta pertimbangan dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Oh gitu ya Bu Ida. Tetapi saya tidak memerlukan jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh gitu ya. Begini Bu Ida, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bu Ida dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etik Bu Ida? Ada Pak Kris yang membantu dalam saya memutuskan kasus dilema etik, yaitu Bapak Ibu guru SLB Bina Harapan yang kompak dan mudah diajak komunikasi. Bapak Ibu guru selalu memberikan masukan dan saran untuk menentukan keputusan yang saya ambil, sehingga apa yang saya putuskan selalu didukung oleh semua warga sekolah. Oh gitu. Baik Bu Ida, ini pertanyaan saya yang terakhir Bu Ida. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Ida petik dari pengalaman Bu Ida mengambil keputusan dilema etik Bu Ida? Pembelajaran yang saya ambil dalam keputusan pembelajaran dilema etik yaitu saya sebagai pemimpin di SLB ini Pak Kris, saya harus siap dalam menghadapi permasalahan yang timbul. Kemudian saya dalam menyelesaikan kasus ini yaitu saya harus menggunakan konsep pengambilan dan menguji keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian serta menggunakan 4 paradigma dilema etika dalam menyelesaikan masalah, yang dengan memperhatikan keberpihakan kepada peserta didik, kemudian bertanggung jawab dari segala konsekuensi yang saya ambil. Sesulit apapun masalah itu, saya harus menyelesaikannya, Pak Kris. Baik, terima kasih Bu Ida untuk bincang-bincang kita siang hari ini.
Semoga apa yang Bu Ida sampaikan nanti bisa saya terapkan ketika saya nanti sebagai pemimpin di dalam sebuah lembaga atau saya sebagai guru untuk menyelesaikan kasus-kasus yang nanti kedepannya saya hadapi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ida, dan saya mohon pamit Bu Ida. Saya mohon pamit untuk undur diri. Saya akan kembali ke Lamongan ya Bu Ida ya. Terima kasih Pak Kris. Baik, terima kasih kembali Bu Ida.